Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari yang penuh berbahagia ini kita ketemu dengan rekan-rekan toko buku yang ada di Lapangan Merdeka. Hari ini kita ketemu dengan salah seorang pedagang buku yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia buku, yaitu dengan Abang Da Masrun. Untuk itu kita ingin tahu bagaimana beliau berjualan buku di sini, awalnya bisa berterjun di dunia buku ini, sampai akhirnya pindah ke sana, pindah ke sini. Menurut kabar berita, ini akan digusur lagi. Jadi kita ingin tahu bagaimana perekonomian orang pedagang buku saat ini dengan kondisi PPKM begini, COVID, tapi malah dengar ingin digusur lagi sementara penjualan bukunya merosot begitu tajam. Untuk itu kita ketemu dulu dengan Bang Masrun. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Bang. Hari ini kita berkunjung di toko buku ini atau di deretan pedagang buku ini. Kita ingin tanya ini Bang, dan ingin tahu sejarahnya. Bagaimana awalnya Abang bisa terjun di dunia buku ini? Kan begini, dulu aku kan domisili aku di Gang Buntu. Kita terkonsentrasi pedagang buku ini di Gantung. Jadi karena aku adalah penduduk setempat, aku tengok ada lahan di situ, maka aku berdagang buku lah di wilayahku, kampungku. Dulu kami jualan di titik Gantung. Jadi begitu lama kami berjualan, ada pula kebijakan perhatian pemerintah pada masa itu, wali kotanya Abdillah. Jadi kami diperhatikannya, maka kami direlokasikannya lah kami dari titik Gantung ini ke Lapangan Merdeka. Dulu di bawah kami ditata dengan baik dan benar, bagus lah, dan dengan kajian ekonomi yang sangat bagus. Di situ kami berusaha, dan di situ kami juga akan mendapat manfaatnya. Kami bisa lah sedikit adalah penjualan kami. Setelah itu rupanya sesuai dengan kemajuan zaman, dibuatlah di kereta api ini membuat namanya kereta api monorail ya. Kereta api monorail yang di atas, ya kan? Jadi karena di situ dibuat monorail, datanglah dulu pejabat dari pusat itu pada saat itu Yusuf Kala. Jadi dia tanya sama kami, di mana lapangan parkirnya? Lapangan parkirnya kami udah ditunjuk sini, Lapangan Merdeka di bawah. Pada masa itu wali kotanya siapa? Raupman. Jadi kami untuk menunjang daripada program monorail ini, maka kami direlokasi kembali. Kami direlokasi ke Pegadaian. Ke Pegadaian. Ada kira-kira kami di situ sekitar 3-4 tahun. Selesailah monorail. Selesai monorail sesuai undang-undang daripada kereta apian, tidak boleh ada pedagang di bawah. Maka kami dicarikan lagi, direlokasi lagi kami ke Marilah, tapi kami di lantai 2. Di lantai 2 lah awal penderitaan kami. Kenapa kami jualan di atas? Sementara pintu yang dominan di sini cuma satu pintu. Jadi orang pada berdoing-doing satu pintu di sana. Ya. Setelah kami banyak yang drop ini, pedagang-pedagang buku dari 180 ini mungkin sekitar 50% itu udah drop dengan kondisi pedagang di atas ini ya. Yalah, itu pun kami bertahan lah. Sekarang ini memang ada pun lagi wacana, katanya kami mau dipindahkan lagi, cuma kami belum tahu yang mana. Itulah proses perjalanan aku sebagai pedagang buku. Jadi seperti yang Babang belum tanyakan tadi, mana lagi prospek ke depannya, ekonominya gitu. Kalau masalah PPKM ini, wah sementara kami di atas ini aja kami udah drop. Apalagi kena PPKM ini, wah makin gak karu-karuan lah. Jadi ya sesuai dengan perkembangan zaman, ada pula sekarang ini yang namanya media online. Ya kami memanfaatkan media itulah untuk bertahan hidup, bukan untuk kaya, enggak. Untuk supaya gimana roda perekonomian kami, untuk kehidupan kami, untuk dapur kami itu berjalan ya. Kami ikutilah bagaimana perkembangan zamannya, walaupun ya terseok-seok dan tersendat-sendat ya kami berjalan lah. Tapi maunya kami ini, kami pindah dari sini, itu mau kami. Karena kondisi kami pedagang ini tidak cocok di atas, di lantai 2. Kami minta ya dipindahkan yang layak sesuai kajian ekonomi. Itu yang kami minta kepada pihak itu. Tapi kalau sekarang ini emang kami udah mengalami, nggak tahu lagi apa yang mau kami lakukan. Memang udah drop penjualan, apalagi PPKM seperti ini. Kami ya mau bilang apa, mau jadi mau di mana? Kami jalani aja lah apa adanya sampai sekarang ini.
Ya mudah-mudahan pemerintah ada wacananya yang lebih baik untuk kami akan direlokasi. Ya itu memang suatu program yang sangat bagus. Ya. Keluh kesah sudah kita dengarkan, perjalanannya dari A sampai Z sudah kita dengarkan. Bagaimana masyarakat pedagang buku ini adalah salah satu momentum mencerdaskan kehidupan bangsa. Toh mereka yang ada di sini begitu terseok-seok dari 180 orang kios yang ada di sini, akhirnya 50%-nya sudah tergusur, hilang, musnah. Tapi dengan adanya online, mereka bilang tidak untuk menjadi kekayaan, tapi bagaimana mempertahankan hidup. Nah, kita ingin tanya juga, Bang. Sekarang penjualannya online. Bagaimana kalau masyarakat ingin membeli barang online Abang? Kemana arahnya? Apa nama tokonya, Bang? Jadi kan gini, di sini kan ada media Shopee, ada media Lazada, ada Tokopedia. Itu salah satu media yang membuat satu penjualan online. Jadi kesanalah kami mendaftar sebagai pedagang-pedagang, kami kesana, kami uploadlah barang-barang kami ini di media tersebut. Nah, jadi sekarang ini apalagi dengan adanya PPKM, kita tidak bisa bertemu muka. Jadi orang menyadari hanya melihat ke sana, memesan di Shopee, Lazada atau Tokopedia. Nah, jadi kami berprinsip begini, ini kan rakyat Indonesia kan ada sekitar 300 juta penduduk ya kan. Gak usah kan aja 10%-nya aja yang melihat ke dalam, kemungkinan kami masih bisa bertahan hidup. Gitu. Karena buku ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau untuk penjualan konvensional seperti biasa pengunjung itu datang kemari, itu sangat drastis sekali, nggak drastis lah. Yang dulunya komunitas pembaca itu banyak, sekarang ya udah jauh berkurang karena mungkin adanya teknologi informasi ini yang sangat luar biasa majunya ya. Jadi itu ya salah satu sandungan kami. Tapi kami juga ikuti juga perkembangan bagaimana ya, kami yang harus dengan teknologi informasi kami ikuti ya. Kami ikutlah di dalam teknologi itu karena memang medianya menyediakan seperti itu. Nah, jadi ya adalah pergerakan, kami ada sedikit gimana ya, yang dulunya kami tidak menggunakan media ini ya terseok-seok. Tapi dengan adanya media ini agak terbantu lah. Bantu karena kan yang memesan ini dari seluruh Indonesia melihat ini. Jadi kemungkinan kami ini akan bisa bagi bukan maju ya, bernapas lah ya untuk mempertahankan hidup. Ya dengan adanya media teknologi informasi ini, media online ini, itulah salah satunya memang menguntungkan sama kami karena kita tidak bertatap muka dan di dalam pun kami berbisnisnya fair. Kami tidak ketemu sesama seller, nggak ketemu. Kami tidak ketemu sama pembeli, nggak ketemu, cuma chatting aja. Nah, apa yang kami itulah kami upload, apa deskripsinya, apanya itulah kami terangkan. Kalau kondisinya bekas ya kami bilang bekas. Nah, jadi ya banyak yang melihat itu. Dan hari-harinya kan aku lihat perkembangan daripada ini sangat maju luar biasa dengan adanya online ini. Mulailah agak sedikit bergerak lah. Kami ada kira-kira yang bergerak lah, ada atau hari 10 biji penjualan, 5 biji. Untuk bertahan hidup. Itulah yang sedang kami alami sekarang ini. Selama corona berjalan, Bang. Tapi sebelum kita mengadakan online, dulu kan manual, Bang. Terus masuk corona. Bagaimana perekonomian keluarga, Bang? Sementara ini kan tertatih-tatih. Jadi setahun itu jaraknya ini kan, Bang. Kita corona, tapi Abang kan belum online. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan ini, Bang? Waduh, waktu masa-masa bukan buat PPKM ya, masih masa waktu temporary, masa apa ya namanya? Bukan temporary, masa sebelum PPKM apa namanya ya dulu ya? Ya dulu PPKM. Ya corona saja itu. Bukan. Isolasi. Oh iya. Masa isolasi itu waduh. Kita mau tukar apa aja, tukar profesi. Apa yang kira-kira profesi yang bisa menguntungkan gitu, bisa untuk bertahan hidup. Kita udah nggak tahu lagi nih. Barang kita banyak, pembeli nggak ada. Apa coba? Buka gede, tinggal buka dasar. Itu selama hampir setahun kami alamin itu sebelum ada kami tahu main online ini. Buka nggak ada buka dasar. Apa yang mau kami bawa? Ya apa yang ada lah. Kami bilang apa yang pokoknya yang ada di sekeliling ini ya dijual lah. Ya apa yang ada dijual, ada tabungannya habis. Ada simpanan habis, ada barang-barang yang berharga ya jual lah untuk bertahan hidup. Terus ini ada BAP yang berapa setahun setengah kayak alami seperti itu, terseok-seok lah. Pembeli nggak ada datang,
Kita datang, kita mau masuk kemari juga boleh. Karena ada yang isolasi tadi apa? Bukan isolasi ya pada waktu PPKM ya, ada yang tutup sana, tutup sini itu kan. Mana ada pembeli datang, mau masuk aja pembeli nggak boleh. Pedagang aja mau masuk kemari nggak dibolehkan. Jadi karena kami pedagang, yang mau nggak mau kami bertahan ya kami buka lah usaha kami. Nggak buka dasar ya resiko lah. Itulah kami alami selama setahun setengah ini. Wah pokoknya ibarat karam lah udah. Makan aja kamu udah ngalami ini. Buka dasar. Yang kami tanya bukan ada penjualan. Udah buka dasar belum? Hari-hari kami tanya, woi udah budas? Woi budas? Bukan penjualan, buka dasar yang kami tanya. Itulah yang kami alami, bagaimana pahitnya kehidupan kami ini. Karena kami kan yang kami jual ini kan buat barang-barang apa? Kurang sekunder, bukan barang primer ya kan? Nggak beli buku pun orang nggak mati, ya kan? Bukan macam makanan kalau nggak menemukan primer, nggak beli dia bisa mati ya. Kalau buku mana nggak dia beli pun nggak mati dia. Bukan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apalagi kita alami masa-masa yang seperti itu. Aqua Sabung bukan kami aja, sama yang lain-lain juga pun banyak juga pedagang-pedagang yang mengalami seperti kami. Tapi kami lah yang merasa, kenapa? Kebutuhan yang kami jual itu kebutuhan sekunder, tidak dibutuhkan, nggak jadi bahan pokok lah dia. Hanya hobi, komunitas. Itulah yang bahan kami yang kami jual. Pokoknya waktu masalah pandemi ini memang kami sangat drop lah. Banyak kawan kami yang beralih dari tukang beca, banyak beralih yang pokoknya dijualnya lah apa yang ada jual lah untuk bertahan hidup. Itulah yang kami alami selama pandemi. Kita kan persatuan toko buku ini kan ada bang, ada pimpinannya juga. Saya tidak tahu itu, tapi kita ingin tahu abang. Selama masalah corona berjalan, artinya apakah pihak pemerintah tidak pernah peduli memberi bantuan, ataukah bagaimana untuk disondingkan kemana? Ini kan nggak sedikit orangnya bang. Prio ini untuk keperluan beberapa perut atau lambung yang ada di rumah, keluarga, anak-anak kita. Kalau abang oke lah, masih bertahan hidup dengan bagaimana, tapi keluarga kita di rumah bagaimana? Terus bantuan dari pemerintah apa yang telah diberikan oleh pemerintah dari pihak pemerintah kepada penjual buku yang ada di lapangan ini? Aduh, kalau kami ya gimana ya? Karena ini adalah kami orang yang gini ya, karena kami bola orang buku, sedikit banyaknya kami yang membaca buku dan kami tidak banyak menuntut sama pemerintah. Tapi begitu pun karena kondisi kami memang harus dibantu, dibantulah. Kami juga ada punya asosiasi di sini. Tapi asosiasi kami sini kayaknya kurang begitu pergerakannya kurang begitu. Karena kami melihat udah masing-masing mengapakan perutnya. Karena keadaan seperti kan nggak akan pedulikan lagi dengan lain. Itu kenapa? Dia pun juga begitu keadaannya. Dia juga membutuhkan cari makan untuk keluarganya. Ya kita juga apalagi biarkan asosiasi. Cuma kan kebanyakan pemerintah itu kan harus peduli loh. Karena kita ini bukan kacangan loh. Kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kami jual ini ilmu untuk masyarakat Kota Madya Medan. Bagaimana gitu. Pokoknya kami sedikit banyak diperhatikan lah apa bantuan yang macam mana yang kami berikan. Ditinjau kayak kami kemana gini nggak ada. Walaupun kami berdampingan dengan PIMKO setempat di sini, jarak kami ke PIMKO pun sekitar 50 meter ya. Apa ada perhatiannya kayak ini nggak ada. Ya mungkin begitu pada masa itu masa-masa transisi ya pembangunan wali kota kita pun malu. Tapi kan setidaknya kan ya diperhatikan lah pula kami macam mana pedagang kami ini kan kami juga ya gimana lah. Dan kami nggak banyak menuntut kok karena kami sadar bukan kami itu apa yang bisa kami perbuat untuk Kota Medan ini, bukan kami menuntut ya. Cuman ya karena situasinya kami seperti ini ya, mohonlah sedikitlah ada respon kepada kami di sini. Yang paling penting ya kami minta di sini, kami sudah sangat merasakan ya, tengok tuh berapa yang padam di sini. Ini salah satu ya. Ini yang kena korban ini. Nih, tutup gede ya berapa ya. Ini di sebelah sana lagi, blok sana. Kenapa? Karena kondisi kami jualan ini di atas. Jadi kalau memburu orang membeli nih kan secara konvensional memberi buku dia cari buku dia kan harus parkir dulu dia naik ke atas kalau dapat barangnya. Kalau nggak dapat barangnya udah rugi dia parkirnya kan, cari lagi dia keliling kalau ada barangnya.
Jadi kan naik ke atas lagi ke lantai 2. Kalau dia kalau sehat orang tua, tapi kalau yang udah pakai tongkat gimana mau beli? Untung aja kami pembelinya ya banyak mahasiswa yang masih masih segar-segar, masih apa. Kalau orang tua untuk kebutuhan anaknya gimana? Nggak bisa kan? Jadi ya kami mohonlah, kami sudah jenuh kali kami di atas ini. Kalau emang ada pemerintahan kami, kalau ada kebijakan pemerintah nantinya kami akan direlokasi kemanapun, kami siap. Itu yang kami mintakan. Kalau bisa kami dibawa lah. Namanya kaki 5 itu bukan di kaki 1000 di atas seperti ini. Kaki 5 ya kaki 5 lah, gitu. Itulah yang ada. Harapan abang untuk pemerintah Kota Medan yang baru, atau untuk wali kota yang baru, harapan abang. Terus himbauan abang kepada masyarakat yang ada di Indonesia, di Sumatera Utara pada umumnya, mahasiswa, pelajar-pelajar sebelum ini direlokasi. Ini kan kenangan gitu ya, Bang. Nah, harapan abang coba kita sampaikan. Ini aja, kami ingin bola kepada Bapak Wali Kota. Terus sekarang ini kan mulai ada kegiatan, ada pembangunan. Dan saya dengar pun ini lapangan Merdeka akan difungsikan seperti sedia kala. Itu instruksi daripada Pak Gubernur. Kita mau direalisasikan pada Bapak Wali Kota. Nah, kami minta kepada Bapak Wali Kota agar kami pun dipindahkanlah dari sini tempat yang kira-kira layak dengan sesuai kajian ekonomi. Kami tanya. Itulah harapan kami kepada Bapak Wali Kota. Untuk warga Kota Medan, ya kami minta dukungannya lah. Janganlah kami bagaimanapun juga kalian para mahasiswa itu mencari buku murah kan kemari. Di toko karena orang kuliah ini bukan biaya kuliahnya yang mahal, bukunya yang ampun. Nah, kami menyediakan buku-buku kalian dengan harga yang sangat murah. Makanya kami minta juga dukungan kalian ini supaya kami ditempatkan juga yang kira-kira terjangkau dengan kalian, di mana nggak terlalu jauh dari Kota Medan, dari kampus-kampus kalian. Nah, gitulah untuk harapan kepada mahasiswa dan warga Kota Madya Medan. Itulah harapan. Menyinggung sedikit ini, Bang. Ini di bawah kok ada pembangunan, Bang. Nah, ini pembangunan apa, Bang? Abang tahu nggak ini, Bang? Tahu kali lah bagaimana peristiwanya nih, karena menyangkut kami juga di sininya nih. Dulu ini namanya monorel. Ini monorel tempat penyeberangan. Udah begitu banyak anggaran yang udah diberikan kepada beberapa wali kota nih, gara-gara ini nyangkut terus aja lah masalahnya nih. Tidak clear ini masalahnya nih. Jadi itu tempo hari, sekarang ini pembangunan ini. Dulu dibangun ini dibuat eskalator. Sesuai dengan speknya eskalator. Tapi eskalator itu sudah rusak dan berhilangan, dicuri orang. Nah, sekarang ini kan udah nyangkrak nih proyek ini, dan nanti harus dijalankan dengan dengan wali kota baru. Ini wali kota lama nih meninggalkan bangke ini mana? Nah, bangke ini harus diselesaikan sama wali kota baru. Nah, jadi sekarang ini yang dulunya speknya adalah eskalator, sekarang ini dirubah menjadi tangga biasa. Nah, menjadi tangga biasa ini sekarang pembangunan tangga biasa. Eskalatornya udah nggak ada lagi. Karena bagaimanapun Skybridge ini harus difungsikan. Sudah banyak kali biaya di sini. Mana mungkin para pemerhati Kota Medan ini belum begitu apa. Ada beberapa aliansi Kota Medan ini yang sangat peduli dengan ini. Maka ini mulai pembangunan lah ini. Pembangunan ini lapangan Merdeka, semua aku tengok ya udah mulai berjalan lah. Tapi speknya ini udah berubah. Dulunya eskalator, sekarang menjadi tangga. Itu pun atas kebijakan Bobby untuk mengerjakan ini supaya ini berfungsi. Ya, sip untuk wali kota sekarang baru ini. Karena aku tengok dia betul-betul bekerja untuk kemajuan Kota Medan ini. Ya, mudah-mudahan ini terrealisasi dengan benar. Itu aja harapannya. Kita akan mempertanyakan bagaimana buku-buku lama yang ada di sini, dan kolektor itu pasti mencarinya. Nah, kita ingin tahu, kita tanyakan sama abang ya, bagaimana orang-orang kolektor ingin mencari buku-buku lama, di mana itu didapatkan? Untuk itu kita tanyakan abang, Bang, gimana dengan masyarakat atau kolektor orang-orang lama yang ingin mendapatkan hasil buku-buku lama itu, apakah di sini bisa ditemukan lagi atau gimana, Bang? Bisa ditemukan di sini kalau dia mau memburu sendiri. Tapi kalau memburu sendiri mereka mungkin sulit, ya kan? Makanya di sini ada tim pemburunya, ada orang yang memburu buku lama seperti itu. Jadi dia cari di sini seluruh kedai ini, dia satroni, dia datangin, dia lihat, dia tengok dia buku itu ada buku-buku lama,
itu dia beli sama kami. Kalau masalah harga dia relatif, terserah kita mau ya. Dan pernah aku intip mereka jualnya, dijual dia suatu di online dengan harga yang sangat fantastis. Dia beli sama kita 50.000, dia jual sampai harganya sampai 500.000 itu buku. Ada satu karya ya, karya itu namanya karya Hamka, itu judulnya Ayahku. Dia beli dari saya 50.000, dia jual di online dia jual 500.000. Laku buku itu, tapi yang ngambil bukanlah orang negara kita, negara tetangga yang ngambilnya. Sangat sayangkan buku-buku seperti itu kenapa harus lari ke luar negeri. Itulah beberapa ada buku-buku judul-judul buku yang buku tua yang sangat menarik, itu lari ke luar negeri. Nah, kenapa? Karena itu mereka mempunyai kolektornya, mempunyai komunitas. Mereka merasa bangga mempunyai buku seperti itu. Karena itu adalah edisi pertama oleh orang yang punya yang menulis. Ada kebanggaan tersendiri. Terus ada lagi pemburu di sini yang sangat itu komunitas itu merasa bangga dirinya. Ada nama buku kita di Sumatera Utara ini kan banyak komika-komika, para pengomik-komik itu pembuat komik. Jadi mereka tuh sangat memburu itu namanya pengarangnya Taguan Harjo. Komik itu sangat diburu karena dia lain daripada yang lain. Kenapa dibilang dia tuh unik? Kutanyakan pada kolektor itu yang memburu ini. Dia melihat cara melukis daripada itu komik itu, karena dari pertama sampai halaman terakhir itu orangnya nggak berubah, mukanya nggak berubah, itu dilukis. Terus mereka tanya kertas apa yang mereka pakai, terus tinta apa yang mereka pakai. Karena kalau tinta konvensional seperti biasa itu akan melebar, pecah dia. Nah, kenapa kan itu nggak melebar? Kalau tulisannya kecil-kecil kan, waktu dia ngomong kan nampak suaranya ada gambar itu kan, kayak gini kan. Kalau kita ngomong, dibuatlah tulisan bulat itu kan apa yang diomongkan yang itu. Itu sangat kecil-kecil itu apanya tulisannya. Kenapa tidak pecah tintanya? Dia pakai tinta apa? Pakai kertas apa? Itu yang sangat makanya di situ sangat orang itu mereka uniknya komik ini. Nah, makanya diburu buku itu sampai sekarang. Dan sekarang itu sangat sulit didapatkan. Sangat mudah didapat komik Taguan Harjo itu. Mungkin berbanggalah orang yang punya komik seperti itu. Karena tidak ada lagi orang yang punya, yang pengarang itu udah mati ya. Nah, makanya mereka memburu. Ada salah satu di sini ada wartawan di Waspada itu. Dia memiliki buku itu dan sangat bangga dia. Ditawar berapa pun dia nggak akan mau. Aku tanya sama dia langsung apa keistimewaannya. Itulah yang dia ceritakan. Di mana cara membuatnya? Kenapa? Dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu wajah orangnya itu tidak berubah. Kalau sekarang cetak. Cetak aja ya muka Shinchan dari awal kemudian. Kalau dulu kan lukis. Macam mana melukis dari awal sampai akhir itu mukanya sama aja. Nah, terus kertas apa yang mereka pakai? Tinta apa yang mereka pakai? Kenapa tidak pecah? Kalau pakai tinta konvensional coba tuliskan sedikit pasti pecah melebarnya. Nah, sekarang enggak. Nah, itulah salah satu keunikan daripada komik yang lama nih. Kalau sekarang di sini kan copy paste kan udah mau 1 jadi 1 juta bisa, ya kan? Itulah dia. Kenapa diburu buku-buku tua itu? Dan sekarang ini makin banyak orang yang memburu-buru buku tua itu. Makin banyak. Makanya kalau mau mencari buku tua itu carilah di online. Ketik apa yang mau dia cari. Karena kami para seller di sini akan menguploadnya ke dalamnya apabila memang Anda seorang kolektor. Jadi sudah kita dengarkan tadi bagaimana keluh kesah perjalanannya sampai pembangunan di sini aja beliau tahu. Kenapa? Karena memang beliau ini bertahun-tahun bertahan di sini. Bagaimana perekonomian beliau yang kocar-kacir tapi beliau bertahan. Apa yang ada dijual dan semuanya berjalan dengan normal. Akhirnya mudah-mudahan dengan pertemuan ini toko buku yang ada di Lapangan Merdeka ini mulai ramai pengunjungnya, rame-rame berduyun-duyun, datanglah kemari, beli bukulah kemari dengan harga yang murah, dengan fasilitas yang ada ini. Kan sayang sudah disiapkan fasilitasnya tapi masyarakatnya tidak ada yang hadir kemari. Nanti suatu saat ini akan pindah. Sebelum Anda datang ke sini Anda akan kecewa bahwasanya ini pernah ada toko buku ini tapi Anda tidak pernah menginjakkan kaki kemari. Jadi himbauan dari channel ini, ayo
datang kemari, belanja buku kemari. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sini perekonomiannya bangkit lagi dan tidak putus asa dan bangkit dan berjualan buku lagi. Tidak pindah alih profesi menjadi tukang beca, supir angkot, menjadi supir Grab, menjadi Gojek. Nah, kalau mereka semua pindah ke sana, siapa yang akan menjual buku lagi? Dan bagaimana dengan kehidupan bangsa ini, anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini mengembangkan ilmunya bagaimana? Sementara buku-buku kadang-kadang mahal tapi payah mendapatkannya. Mudah-mudahan dengan channel ini kita semuanya sehat. Allah memberikan kesehatan kepada seluruh toko buku yang ada di sini, pedagang-pedagangnya, keluarganya sehat. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Jadi akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.